Saya sama teman-teman nih ada di Desa Style Genteng. Nah, nih kalau misalnya kita lihat sungainya sungai produktif, arusnya deras. Yang mau kita cari anakan sidat atau apa ya, di daerah lain ada yang bilang sogili, ada yang bilang belut yang agak besar. Nah, itu dia. Pokoknya anakannya tuh biasanya suka ada di pojok-pojok begitu. Kalau misalnya ada ranting-ranting kayu atau ada sampah, nah bertelurnya di situ. Sungai menjadi tempat beradu keberuntungan kali ini. Bagi sidat muda, aliran air deras adalah tempat yang paling disenangi untuk menghabiskan waktu. Faktanya, sidat dewasa memilih laut yang bersuhu hangat sebagai tempat memijah dan bertelur. Setelah dewasa, sidat akan mencari muara dan sungai berarus deras yang kaya oksigen sebagai tempat berburu makanan. Sidat itu sebutan lainnya juga glass eel. Jadi dia itu kan sangat kasat mata. Warnanya transparan seperti kaca dan dia memang sukanya di pinggir-pinggir kayak gini. Ayo sini kita lihat sama-sama yuk. Gak apa-apa mas, terlalu ke tengah ya. Tak butuh waktu lama, sidat kecil mulai menunjukkan keberadaannya. Es batu ini nanti akan dimasukin ke ember yang berisi air. Jadi nanti anakan yang sudah kita dapat akan ditaruh di situ biar lemas. Jadi nanti begitu dibawa ke penampungan, begitu dibawa ke tempatnya, dia tidak akan lompat, tidak akan menyerang yang lain yang ada di situ. Dapat, Pak. Iya, yang satu kok warnanya gelap ya? Oh iya, ini beda jenis. Aduh. Iya, ini kan yang satu namanya bicolor, yang satu marmorata ini kayaknya. Oke, nah yang pasti gitu, kalau misalnya cari sidat, nah karena ini konsepnya untuk budidaya, jadi tidak boleh dipegang, sebaiknya tidak dipegang ya. Siap. Bibit sidat berhasil kami kumpulkan dalam waktu setengah hari. Meski dengan cara pencarian yang menguras tenaga. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan cikal bakal sidat untuk dibudidayakan. Belum ada cara selain mengambilnya dari alam. Sidat terlihat seperti lele, tetapi jika tilik lebih dekat, bentuknya benar-benar berbeda. Wajahnya menyerupai ular, sementara buntutnya menyerupai belut. Ini ukuran ekspor nih mas, sekitar segini nih. Ya, ini kisaran 250 segini. Jadi bisa Memang untuk ekspor ya. Nah, jadi memang nih di sini di kolam-kolam ini di budidaya ini memang fokusnya untuk ekspor. Nah, grade ekspor itu sendiri yang bagus 250 gram sampai 300 gram. Pengen megang nunjukin tapi licin banget ini deket-deket. Ya pokoknya kira-kira segenggaman inilah. Nah, nih. Segini. Iya. Mayoritas masyarakat Kecamatan Genteng memiliki kolam budidaya sebagai sumber mata pencarian. Perawatan mudah dan tingginya permintaan membuat budidaya sidat jadi bisnis favorit di sini. Sidat atau unagi asal Banyuwangi telah menembus pasar ekspor hingga ke negeri matahari terbit. Di Jepang, sidat yang terkenal kaya akan kandungan omega 3 diolah menjadi menu donburi ataupun sushi. Faktanya, sidat memiliki omega 3 yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ikan salmon yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh dan kinerja otak.
Lain di Jepang, lain pula di Banyuwangi. Di sini, belut berkuping ini diolah menjadi sajian sederhana namun penuh bumbu bercita rasa. Apa ya? Juicy gitu karena habis dipepes. Pelesan oling ini kan dibakar lagi ya, dia tidak terlalu basah jadinya. Nah, balik lagi tuh ke selera. Tapi yang pasti oling ini sendiri atau sidet dia sangat bagus untuk kesehatan otak, sama satu lagi dia tinggi antioksidannya. Jadi bagus untuk imunitas tubuh. Nah, kalau untuk kesehatan otak berarti kita kalau sering-sering makan ini nggak cepet pikun, ya Mas? Ya, ya Bu. Tapi rasanya enak lah ternyata, walaupun bumbu-bumbunya sederhana ya. Prosesi pindah rumah, tradisi unik dan langka di Pagerungan Besar Sapeken, Madura Kepulauan. Lazimnya pindah rumah hanya barang saja yang dibawa. Tapi bagi masyarakat Pagerungan, rumah beserta isinya ikut diboyong pindah. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Oke, lepas. Baru satu sisi. Ada 3 lagi. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah, menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Ini dibutuhkan kerjasama yang kompak sama komunikasi yang harus nyambung. Kalau enggak, astaga. Tapi emang sih kalau misalnya rangka rumah zaman dulu ya, kayunya memang kayu-kayu keras, jadi beratnya. Ayah, bengek. Ini memang tradisi pindah rumah ini. Kalau misalnya di Pagerungan, mayoritas yang rumah-rumah kayu itu adalah rumah yang masih pinjam tanah. Jadi kalau suatu saat yang punya tanah itu minta atau dibutuhkan, kita harus pindah. Iya, harus dipindahkan rumahnya. Dipindahkan karena orangnya butuh tanahnya. Orangnya butuh tanahnya, begitu. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas.
Nah nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah. Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Kita masukkan dulu kacangnya. Bahan-bahan dalam jumlah besar ini biasanya dibeli dari pulau tetangga, yaitu Pulau Sapeken. Selain lebih komplit, biaya bahan makanan di Pulau Sapeken pun terkenal lebih terjangkau. Bismillah. Nah nih sudah masuk panci semuanya, tinggal ditunggu kira-kira 1,5 jam. Yang harus diperhatikan apinya harus menyala stabil. Kalau nggak matang-matang nanti. Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam, habis itu siap, bisa langsung dimakan. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat di era sekarang. Kalau gotong royong, kita pindah rumahnya, Bang. Saya ada di Desa Pangu, Minahasa Tenggara. Nah, di sini memang sentranya salak. Ini aja bukan dalam waktu pas panen raya nih saya datang, tapi pun masih bisa panen setiap 2 minggu sekali. Hasilnya lumayan. Nah, tapi ya itu nilai salak itu di sini fluktuatif. Jadi di saat menurun, nah ada pemanfaatan lain dari salak ini karena orang juga udah bosen di saat makan salak terlalu banyak. Pemanfaatannya justru biji salaknya. Gampang biasanya kalau misalnya baru kita petik. Kalau misalnya dilihat, nih, dia punya duri-duri halus. Nah ini yang nggak ada kalau misalnya kita udah di kota-kota besar mau makan salak, dia punya bulu ini sudah hilang. Jadi tidak sakit di tangan. Pas begini, ini tajam-tajam. Ini baru kupas 5, sudah ledes tangannya. Memang biasa tidak pakai sarung tangan? Tidak. Saya punya sih sarung tangan, cuman thanksin yang lain nggak pakai sarung tangan. Proses jemur ini memakan waktu dari 5 sampai 1 minggu sampai dia betul-betul kering banget baru bisa masuk ke proses selanjutnya. Di sana ada yang udah kering, kita tikap. Proses roasting ini makan waktu sampai 11 jam. Jadi tadi yang udah dijemur itu sampai seminggu. Tambah ini lagi 11 jam.
keburu tua nunggunya kalau mau yang siap langsung jadi kopi. Ada yang udah siap tinggal tumbuk. Mari yuk, kita bikin yuk. Pada prinsipnya, proses pembuatan kopi biji salak ini hampir sama dengan proses pengolahan kopi biasa. Ini minum kerikil. Salak mempunyai kandungan gizi tinggi, khususnya vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Mengkonsumsi kopi biji salak selain nikmat juga memiliki khasiat lainnya. Kenapa baunya wangi ya? Baunya bau-bau gula merah ya? Iya, mirip. Ada bau-bau manis-manis. Karena buah salak kan ada manis-manisnya. Nah, ini sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi tinggal kasih air panas, benar-benar air yang baru mendidih, baru bisa dikonsumsi langsung. Ini nggak ada campur apa-apa ya? Enggak. Ini semua orang rasanya sudah tahu kan, harumnya. Tapi kalau ini, kopi biji salak ini dia punya wangi tidak seharum kopi biasa. Nah, karena memang dibilang kopi harusnya ada kafein. Ini non kafein sama sekali. Jadi memang aman untuk yang punya penyakit mah. Begitu dihirup ada baunya, tapi begitu dirasa ada manis-manis salak. Aman juga buat anak-anak. Iya. Inovasi Ciamik yang inspiratif. Enak ya? Biji salak dijadikan kopi nikmat yang bermanfaat. Yang ini big size. Nah, jadi masyarakat di Desa Tumbak ini mereka pancing cakalangnya pakai sistem jaring seperti itu. Kan macam-macam teknik untuk mancing cakalang dan mereka tidak jauh-jauh, tidak perlu ke rumput. Jaraknya hanya di sekitar Laut Belang 4 mil saja dari sini dan tidak yang menginap. Jadi hasilnya tidak tontonan ya, kembali lagi rezeki-rezekian kan. Tapi kalau ini pergi pagi, jam segini sudah pulang dan hasilnya lumayan. Nah, proses pertama untuk bikin cakalang fufu itu ya ini. Jadi ikan segar itu dikasih keluar dia punya isi perut. Nah, kalau misalnya sudah bersih, nih lihat hasilnya. Dalam pembuatan cakalang fufu, semua bagian tidak ada yang dibuang, termasuk isi perut ikan yang akan dibuat woku. Nama woku diambil dari daun woka, sejenis tanaman lontar yang fungsinya untuk membungkus. Sebelum ditusuk, ikan cakalang akan dibelah menjadi dua, gunanya agar saat pengasapan ikan dapat kering sempurna. Dalam satu hari, rata-rata pembuatan ikan cakalang mencapai 200 ekor. Ini seperti prakarya, harus rapi. Jadi pakai bilah bambu ini memang ditusuk-tusuk waktu pas dia pakai jepit bulunya ini, maksudnya biar tidak gampang lepas ya. Setelah rangka selesai, ikan harus dicuci kembali sebelum diberikan bumbu. Nah, sebelum di fufu nih persiapannya ini. Jadi tadi setelah kita tusuk-tusuk kasih rangka, dikasih bumbu rahasia sama sedikit pewarna makanan. Karena itu demand-nya masyarakat di Sulawesi Utara ini memang mereka mau cakalang fufu warnanya yang merah. Jadi menurut mereka warna itu yang lebih menggugah selera dibandingkan yang alami begini saja. Untuk mendapatkan hasil pengasapan yang sempurna, baiknya menggunakan bahan kayu keras atau batok kelapa. Bahan seperti ini menimbulkan pembakaran yang cukup dan matang sampai ke dalam dagingnya. Akibatnya, daging akan beraroma sedap dan rasanya lebih gurih. Ini di fufu lebih kurang waktunya 2 jam, tunggu dingin 1 jam, baru bisa di packing, bisa dibawa ke pasar. Kalau misalnya lihat, ini rapi ya susunannya ya, ini ada sekitar 200 ekor nanti kalau sudah sapi sampai depan. Dan kalau misalnya lihat dia punya kepala kan di atas. Ini memang beda-beda, kalau misalnya roa, kepalanya di bawah begini. Nah, maksudnya memang biar kepala dia itu tidak hangus, makanya posisinya sudah diperhitungkan matang-matang. Beginilah posisinya. Cakalang asap yang sempurna matangnya adalah yang berwarna keemasan atau merah kecoklatan. Perlu diperhatikan jika akan mengkonsumsi ikan yang diasap atau dibakar. Nikmatilah hidangan itu secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan.
Olahan makanan yang mengandung asap atau arang bisa menyebabkan timbulnya zat penyebab kanker amina heterolistik. Jadi kalau di Minahasa Tenggara ini ya sentra untuk cakalang ya di daerah Belang ini, dan semua rata-rata proses pengawetan secara tradisionalnya kalau di daerah lain dibikin ikan asin, kalau di sini dibikin fufu seperti ini dengan maksud dan tujuan kalau misalnya ada orang yang asli sini lalu pergi keluar atau mau kasih oleh-oleh untuk saudaranya, nah ini bisa dibawa. Kalau dia disimpan di freezer itu akan bertahan sampai 1 bulan.